Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Metia Laras dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS SD berdasarkan kurikulum Merdeka. 1. Konsep pembelajaran IPS. IPS adalah program pengajaran atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu-ilmu tersebut terdiri dari ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu politik dan ekonomi, ilmu sosiologi, dan ilmu antropologi. Sulaiman 2022. Pendidikan IPS merupakan ilmu yang membahas antara manusia dan lingkungannya tersebut. Tempat anak didik dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. 2. Tujuan pembelajaran IPS SD. Tujuan utama IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peserta terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan keterampilan mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik menimpa dirinya sendiri maupun menimpa masyarakat. Dari pendapat di atas, maka tujuan pembelajaran IPS yaitu kemampuan dalam berpikir siswa pada pembelajaran IPS, pengembangan nilai dan etika peserta didik, dan belajar bertanggung jawab akan di kehidupan sosial masyarakat. 3. Apa itu kurikulum merdeka? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kurikulum adalah seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan itu, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. 4. Konsep implementasi Merdeka Belajar merupakan terobosan Kemendikbud Ristek untuk mencipta sumber daya manusia (SDM) unggul melalui kebijakan yang mengutamakan peran seluruh insan pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui 4 upaya perbaikan. A. Perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. B. Perbaikan kebijakan, prosedur, dan pedoman, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. C. Perbaikan kepemimpinan masyarakat dan budaya. D. Melakukan perbaikan kurikulum. Konsep dalam pembelajaran IPS ini berfokus pada materi dengan perkembangan karakter dan kompetensi peserta didik. 5. Manfaat kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS. 1. Membantu peserta didik dalam memahami ilmu sosial. 2. Menjadikan peserta didik berpikir kritis. 3. Mewujudkan profil Pancasila dalam pembelajaran IPS. 4. Menjadikan peserta didik cinta akan kebudayaan lokal. 6. Kebutuhan pembelajaran IPS SD dengan kurikulum merdeka. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar perlu dioptimalkan sebagai suatu ilmu yang mengkaji tentang masyarakat, yaitu mengenai hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya. Hal ini dikarenakan pembelajaran IPS menjadi program pendidikan yang mengintegrasikan konsep-konsep terpilih dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pembina warga negara yang baik. Kebutuhan pembelajaran IPS ini memerlukan pendidikan yang profesional dalam penyampaian pembelajaran IPS.
7. Kesimpulan. Kurikulum mempunyai konsep dalam pembelajaran IPS ini berfokus pada materi dengan perkembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar perlu dioptimalkan sebagai suatu ilmu yang mengkaji tentang masyarakat, yaitu mengenai hubungan manusia dengan lingkungan sosial. Hal ini dikarenakan pembelajaran IPS menjadi program pendidikan yang mengintegrasikan konsep-konsep terpilih dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pembina warga negara yang baik. Kebutuhan pembelajaran IPS itu memerlukan pendidikan yang profesional dalam penyampaian pembelajaran IPS. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.